Cek, tes, Cek, tes. cek, cek, cek. Cek, Tes, cek, cek. tes. Sudah masuk ya? Ya, cek, cek. Sudah? Sudah bisa didengar anak-anakku? Iya. Iya. Sekarang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar ya. Sekali lagi Pak Gus ya. Iya. Kita pakai gerakan Pak Gus ya. Mm-mm. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat anak-anakku pagi hari Mm-mm. ini. Iya. Mm-mm. Oke, sebelum Pak Guru Iya. lanjutkan. Pagi hari ini kita ada kegiatan Pak Gus ya. Iya. Zoom. Oke, Zoom. sebelum Zoom dimulai ini Pak Guru cek semangatnya Pak Cek Gus ya. semangatnya dulu Oke, ya. ya. Biar tetap Mana? semangat ya, Pak. Ayo. Ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. SD Takmirul Islam Surakarta Jaya. Takmirul Jaya. Takmirul Jaya. Takmirul Jaya. Takmirul bersih. Takmirul bersih. Takmirul bersih. Bersih berbudi bertakwa. Bersih berbudi bertakwa. Wese takmirul is the best. Ya. Ya, Pak W dan anak-anak yang ada di rumah ya, sebelum kegiatan pada pagi ini kita mulai. Kita berdoa dulu ya Pak W ya. Kita baca suratul Fatihah. Ya. Ulang ketiga dimulai. 1, 2, 3. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita murojaah dulu Pak W. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk belajar, kita murojaah beberapa surat pendek bagus ya. Iya, dimulai dari An-Nas ya Pak W ya. Surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas anak-anak semuanya nanti ditirukan ya pengajinya ya. An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas ya. Oke, bareng-bareng sama Pak Guru ya. Iya. Oke, yuk. Jadi surat An-Nas dulu. Monggo Iya. bagus. Iya. Ya, kita mengaji surah An-Nas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, kita lanjutkan surat Al-Falaq. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bareng-bareng bagus. Surat Ya, terakhir surat surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tasdiq. Sadaqallahul azim. Ya anak-anak semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa diawali dengan Al-Fatihah, kemudian murojaah, ya 3 surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas, dengan harapan kegiatan kita pada pagi hari ini ya berjalan dengan lancar ya Pak Wi ya, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Oke, dilanjutkan hari ini Pak Guru sapa dulu, ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung di link Zoom kita. Iya. Pada pagi hari kita akan belajar tentang PAI dan Al-Quran Hadis ya Pak. Iya. Sudah disiapkan bukunya ini. Ya, PAI dulu baru Quran Hadis. Coba dari kelas 1A, mana kelas 1A? Angkat tangannya. Angkat tangannya kelas 1A. Lambaikan tangannya. Dilambaikan tangannya kelas 1A. Iya. Ya. Kelas 1B. Lambaikan 1B. Iya. 1B mana 1B? Ya, kemudian kelas 1C. Ada enggak kelas 1C? 1C mana? 1C. Assalamualaikum kelas 1C. Ya, lanjutkan kelas 1D. Kelas 1D. Siapa yang sudah bergabung? Iya. Iya. Kelas 1.1. Kelas 1. Lambaikan tangannya. Assalamualaikum kelas 1.1. Iya. Kelas Saya Pak Siva. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Kelas 1.2. 1.2. Lambaikan tangannya. Assalamualaikum. Ya. Kelas 1.2. Kemudian kelas 1.3. Kelas 1.3 mana tangannya? Kan dulu. 1.3. Dan yang terakhir kelas 1.4. Yo tangannya di mana? Berikan dulu. Iya. Hari ini anak-anak pasti sedang melaksanakan ibadah puasa. Kira-kira anak-anak puasa juga hari ini ya? Anak-anak berpuasa semuanya? Iya Pak. Alhamdulillah. Ya masih berpuasa. Sudah sahur ya Pak ya? Sudah sahur. Sahur ya. Jam 3 sampai sahur ya. Dan alhamdulillah Pak W, hari ini kita sudah masuk sampai hari keberapa ya Pak W? Ya alhamdulillah. Puasanya dapat 22. Ya, kurang 8 hari lagi ya, kita lebaran. Kita kurang lebih 1 minggu kita akan lebaran ya. Ya anak-anak, Pak Guru tanya dulu, kalau ditinggal Ramadan kira-kira sedih atau senang ya anak-anak ya? Kalau Ramadannya selesai kira-kira anak-anak sedih atau senang kira-kira? Anak-anak senang. Anak-anak dapat baju baru, dapat parcel, dapat uang baru. Senang buat susah ya? Lebih senang. Oh, sama, Kak W juga, aku juga. Iya. Sama. Dulu ya. Pernah mengalami masa kecil ya Pak Wi ya. Sama seperti anak-anak. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan belajar materi bab berapa Pak Gus? Ya, PAI bab ke-9 ya Pak Wi ya. Bab ke-9, silakan disiapkan dulu ya alat tulisnya, kemudian buku PAI-nya. Buku paket PAI. Ya, buku paket PAI silakan disiapkan.
Kemudian alat tulisnya juga disiapkan. Dah, yuk. Wah. Di layar sudah muncul Mm-mm. buku di halaman berapa Pak Gus tuh? Di halaman Ya, oke, tentang sholat ya anak-anakku ya. ya, Belajar halaman tentang 57 Pak W. sholat. Ya, silakan Iya. dibuka anak-anak halaman 57 buku paketmu ya, yaitu tentang sholat. Sholat. Pelajaran ke-9 Pak W. Untuk mengawali Ya. kegiatan pada hari ini tentang materi sholat, anak-anakku, bahwa sholat sehari semalam yang diwajibkan bagi umat Islam yang harus kita kerjakan, yaitu ada 5 waktu ya. Ada 5 waktu dari mulai subuh, kemudian sholat duhur, ya. kemudian asar, Asar, maghrib, dan isya. Isya. Jadi umat Islam ya, Iya. orang Islam itu wajib mengerjakan sholat 5 waktu Pak. Betul sekali. Dan kita tidak boleh meninggalkan ya Pak W. Tidak boleh meninggalkan. Tidak boleh meninggalkan. Karena ini adalah perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah wajib Pak W. Wajib itu harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan berdosa. Ya. Kalau dilaksanakan mendapat pahala. Ya, itu adalah arti dari wajib ya Pak W. Termasuk sholat 5 waktu ini merupakan kewajiban. Begitu juga puasa Ramadan Pak W. Iya, puasa ya, puasa Ramadan itu juga termasuk kewajiban ya anak-anak semuanya ya. Oke. Meskipun kamu belum, misalkan ada yang belum kuat untuk puasa sehari, bisa berlatih puasa sampai duhur ya Pak W. Sampai duhur. Sampai duhur. Atau bahasa Jawanya itu poso beduk ya Pak W. Poso beduk, menwayah beduk buko. Ya duhur buko. Iya. Dulu juga Pak Guru ketika kecil juga mengalami seperti itu ya Pak Gus. Ketika nggak kuat sehari penuh, kita puasanya hanya setengah hari saja. Setengah hari saja. Nah, silakan lanjutkan Pak Gus di halaman itu, silakan dibaca. Iya. Ya anak semuanya, tadi sudah diterangkan Pak Wi bahwasanya sholat ini merupakan suatu kewajiban. Sehari semalam kita sholat 5 waktu ya. Sekarang Pak Guru tanya untuk sholat subuh dulu. Ya, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Tunjuk jari. Angkat tangannya. Sudah sholat subuh? Alhamdulillah. Sholat subuh berapa rakaat anak-anak? Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, jarinya mana? Jari 2. Sekitar jam 12 Pak W ya. Jam 12 kita melaksanakan sholat duhur berapa rakaat? Ya. 4 rakaat ya. Kemudian sholat asar. Sholat asar jam 3 sore berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian nanti mau buka yaitu maghrib, yaitu berapa rakaat? Berapa? Untuk sholat maghrib 3. Ya itu sudah ya 3, hebat sekali, 3 rakaat. Kemudian yang terakhir ya malam hari yaitu sholat apa? Malam hari setelah maghrib sholat isya, betul sekali. Berapa rakaat anak-anak? 4 rakaat, hebat sekali. Berarti semuanya sudah melakukan ya Pak W, karena bisa diberi pertanyaan dijawab dengan baik semuanya dan benar. Nah, ya. Kalau ya, sekarang ada apa Pak W? Pertanyaan Pak W ya? Ya, siapa yang bisa jawab nanti yang angkat tangan dipilih sama Bapak Ibu moderator ini, operator ya. Pertanyaannya apa Pak Gus ini? Ya, tentang sholat tadi Pak W ya. Iya. Coba siap-siap, nanti ada pertanyaan. Siapa ini? Siapa ini? Mas Halim 1.2. Mas Halim 1.2. Mic-nya sudah dibuka. Halo Mas Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa Mas Halim hari ini? Puasa. Puasa tidak?
Oh, puasa. Belum Puasa. bisa terdengar, enggak apa-apa ya. Pakai pakai aja jari-jari aja nanti. Silakan Bagus pertanyaannya untuk Iya, Mas Halim. untuk Mas Halim kelas 1 dan 2 tadi sudah diterangkan jumlah rakaat dari sholat fardu itu. Sekarang pertanyaannya untuk sholat subuh berapa rakaat Mas Halim? Jarinya mana jarinya? Angka 2? Diangkat. Wah, hebat sekali, betul ya. Nah, pertanyaan 2 lagi Pak Wi. Buat anak-anak. Lanjutkan. Lanjut lagi. Dipilih dulu ya. Ya, dipilih dulu. Ya, halo dadah Halim. 100 Mas Halim. Dadah. Siapa ini? Kelas Faza Al-Kafi 1.4. Buka mic-nya Mbak Faza. Iya. Assalamualaikum Mbak Faza. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Puasa hari ini? Puasa. Puasa. Alhamdulillah. Oke. Sholat duhur. Berapa rakaat tadi? 4 rakaat. Sholat Hebat. asar. Berapa? 4 rakaat 4 lagi. rakaat. Betul Ya, ya anak-anak betul, semuanya ya. 100. Alhamdulillah. 100 Oke. buat Mbak Faza. Faza. Kelas Dadah Mbak Faza. 1.4 ya. Satu lagi Pak Wi. Iya. Satu lagi. Ya. Ya. 1C ada enggak? 1C. Ya. Ya, pertanyaan buat Mas Fala. Assalamualaikum Mas Fala. Dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Assalamualaikum. Ya, mic-nya sudah dibuka ya. Masih puasa Mas Fala? Masih. Masih, alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya Pak Wi, monggo Pak Wi. Sholat maghrib berapa rakaat? Berapa? 3. 3 rakaat. Oke. Betul, 100. Sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Oke, ya itu dulu. Kalau digabungkan ya, ini satu lagi Bu, Pak. Ya. Satu lagi untuk yang kelas sebelah sana, Putri. Terakhir pertanyaan. Gaza. A atau B? Afika 1A. Mana Afika? Ya, Mbak Afika. Puasa hari ini Mbak Afika? Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka dulu, Mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka Mbak Afika. Ya. Oke, puasa hari ini Mbak Afika ya. Dinyalakan lagi mic-nya. Iya. Puasa hari ini Mbak Afika. Puasa Pak. Alhamdulillah. Mantap. Jos. Pertanyaan terakhir dari Pak B ya. Jumlah semua rokaat sholat fardu. Tadi subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Kalau dijumlah sehari semalam kita sholatnya berapa rakaat? Semuanya. Ayo berapa? Ada berapa semuanya? 17. 17. Hebat. Betul, 100. Bintang. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, lanjutkan Pak Agus. Tadi kan sudah kita tanya jawab Pak Agus ya. Intinya anak-anak bisa menyebutkan ya anak-anakku ya. Betul sekali ya. Sholat fardu dan bilangan rokaatnya. Dan kita tambah lagi ya Pak Wi ya. Tadi pertanyaan yang terakhir bahwasanya anak-anak sehari semalam kita sholatnya sebanyak 17 rakaat ya. Langsung saja ya. Oke, anak-anakku kita lanjutkan ke halaman 59. Ayo berlatih. Iya, siapkan alat tulisnya. Siapkan pensilnya. Siapkan alat tulisnya. Kita kerjakan
Oke, ya. Sekarang nomor 1 Pak W. Ayo berlatih. Ya. Ada 10 soal ini. Nomor 1 ya. Oh ya, oke. Kita beri pertanyaan nanti ada yang tahu ya angkat tangan ya. Nanti dipilih sama operator. Nomor 1 langsung Iya. saja anakku, sholat yang jumlah rokaatnya 3 Tiga, adalah yang jumlahnya 3. titik-titik. Ini Ayo. biasanya dilaksanakan waktu menjelang berbuka ya, waktu Iya. berbuka ya Pak W ya. Ya, ya. Nah, Betul. jam 6 sore. Nah, Ya. kira-kira sholat apa ya? Ya, Mbak Fairuz, Assalamualaikum. Dibuka dulu mic-nya. Waalaikumsalam. Nah, sholat apa Mbak Fairuz? Nomor 1 sholat apa? Nomor 1? Sholat maghrib. Oh Hebat. Silakan ditulis anak-anakku semuanya. Silakan ditulis. Nomor Sholat 1 maghrib. sholat maghrib. Maghrib ya. Oke. Sudah selesai semuanya? Dan nulis sholat maghrib. Ya, sudah menulis sholat maghrib sudah? Ampun ya. Lanjutkan sekarang, ya. Nomor 2. Ya. Mas Gaza, Assalamualaikum Mas Gaza. Mic-nya dibuka sudah? Mic-nya. Nah. Dibaca Mas Gaza, soalnya Mas Gaza, halo, madhab sini. Ya, untuk nomor 2. Coba konsentrasi Mas Gaza. Ya, Mas Gaza untuk nomor 2. Lihat sini, lihat sini. Dibaca Pak Guru nanti dibaca dijawab. Guru. Ya. Sholat asar berjumlah titik-titik rokaat. Ada berapa rokaat sholat asar Mas Gaza? Ada 4. Hebat. 100 buat Mas Gaza ya. Silakan terima kasih ditulis Mas Gaza. Kemudian soal nomor 3 Pak W. Sholat wajib 2 rokaat adalah titik-titik. Ya. Raska 1.1. Ya, Raska, Mas Raska. Sholat wajib 2 rokaat adalah titik-titik. Namanya apa Mas? Sholat apa? Sholat subuh. Hebat. 100 buat Mas Raska. Lanjutkan. Ditulis dulu. Ditulis dulu. Apa itu? Ya wes. Nomor selanjutnya, nomor 4. Siapa ini yang sudah 1.3? Ananda Hansa. 1.3. Dibuka dulu mic-nya, sudah? Ya, untuk pertanyaan nomor 4 ya. Sholat asar dilaksanakan setelah sholat titik-titik. Nah. Mic-nya dibuka dulu Mbak Hansa. Mbak Hansa mic-nya dibuka. Iya. Sudah? Saya tahu jawabannya. Sholat asar dilaksanakan setelah sholat apa? Duhur. 100 buat Mbak Hansa kelas 1.3. Silakan teman yang lain bisa mengikuti ya. Nomor 4 tadi sholat asar dilaksanakan setelah sholat duhur. Dan ini biasanya dilaksanakan jam 12 siang Pak W ya. Nomor 5. Sholat wajib 4 rokaat adalah zuhur, asar, dan titik-titik. Ayo, apa? 1.4 ada enggak? Akila. Kelas 1.4. Kira-kira siapa ya kelas 1.4? Azam, mana Azam? Azam, halo Azam, mic-nya dibuka Mas Azam.
Iya, nggak ketemu tuh Mas Azam. Mungkin yang tinggi Mas Azam kayak. Hehehe. Dah. Udah ya. Nomor 5 jawabannya apa Mas? Sholat Isya. Wah, jos 100. Pinter. Hebat, 100 buat Hebat. Mas Azam kelas 1.4 Oke. ya. 1 sampai 5 dulu ya Pak Gus. Iya, 1 Nomor sampai 6 5. sampai 10 dilanjutkan sendiri ya. Dilanjutkan Mm-mm. di rumah sendiri sama orang Orang tuanya tua ya. ya. Tapi kerjakan sendiri ya Pak W ya, kerjakan sendiri. Nanti kalau seandainya anak-anak tidak bisa, nanti bisa meminta bantuan kepada ayah, Orang bunda tua. atau orang tua di rumah. Oke. Oke. Kita lanjutkan Mm-mm. untuk materi berikutnya. Ya, kita masuk di pembelajaran ke-10. Pelajaran Ya. ke-10 halaman. Ya, di halaman 61. Silakan dibuka halaman 61. Bab 10, bab terakhir ya ini. Iya, pelajaran Perilaku ke-10. terpuji. Iya, tentang perilaku terpuji. Berarti perilaku yang baik tentunya ya Pak W ya. Oke, sudah siap anak-anakku? Ya. Oke anak-anak, bab 10 tentang perilaku terpuji. Mm-hmm. Jadi perilaku itu ada 2 anak-anakku ya. Ya. Perilaku itu apa toh? Perbuatan ya. Sikap. Ya. Perbuatan atau sikap itu ada 2, terpuji dan tercela. Tercela Ya. Terpuji itu baik. Ya. Terpuji itu perilaku baik. Kalau tercela, perilaku tercela itu perilaku yang jelek, ya. buruk. Ya, itu. Nah, maka dari itu kita akan belajar khusus tentang perilaku terpuji, perilaku yang baik. Ya. Coba sebelum masuk pada pembelajaran kita tanya dulu ke anak-anak Pak W. Ya, kira-kira perilaku yang terpuji, perilaku yang baik itu apa ya kira-kira? Coba. Contohnya. Kelas 1C. Ibrahim Sandia. Ibrahim Sandia ada? Oh, enggak, silakan. Dari kelas 1A, Dari kelas 1A. Via 1A. Via 1A. Ya, assalamualaikum. Dibuka dulu mic-nya. Iya. Seragam. Iya. Coba pertanyaan dari Pak Guru, perilaku yang baik itu apa ya Mbak ya? Perbuatan yang baik itu apa contohnya? Contohnya apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Bagus. Apalagi? Apalagi? Ya sudah, hebat ya, sudah tahu semua. Ya, anak-anak sudah tahu ya. Oh ya. Jadi membantu orang tua itu merupakan contoh perilaku yang baik. Ya, sekarang kita baca dulu ya anak-anak ya. Ya, A berkata yang baik. Yuk kita belajar membaca dulu ya. Berkata yang baik. Allah perintahkan kita berkata baik, sopan dan santun. Berkata yang baik adalah perilaku terpuji. Ya, jadi anak-anak contoh dari perilaku yang terpuji atau perbuatan yang terpuji adalah contohnya adalah berkata yang baik, kemudian sopan, kemudian santun, ya Pak W ya. Ya. Selanjutnya. Nah. Ya, jadi anak-anak kalau kita dengan siapapun ya, kalau misalkan kita mau mengucapkan, kita berkomunikasi, berkata dengan orang lain ya, terutama orang yang sudah tua ya Pak W.
seperti orang tua yang ada di rumah, seperti kakak ya, maka gunakanlah perkataan yang baik, gunakan perkataan yang sopan, gunakan perkataan yang santun seperti itu ya. Ya. Ya, sekarang kalau berkata yang baik itu contohnya bagaimana? Misalkan ya anak-anak bertemu dengan teman, bertemu dengan orang lain yang terutama ini adalah sesama muslim ya Pak Wi ya, yaitu mengucapkan salam sesuai dengan contoh yang ada pada bukumu ya anak-anak ya, amati dan ceritakan gambar berikut ya. Di situ ada anak yang sedang mengucapkan salam ya. Ya, ada guru ya, maaf ya. Assalamualaikum, kemudian dijawab dengan waalaikumsalam ya. Yang tadi yang pertama tentang apa Pak Gus? Berkata Berkata baik. yang baik. Berkata Kemudian baik yang kedua, contohnya adalah memberi salam iya. kepada orang lain ya, Iya. mengucapkan salam. Sekarang yang kedua tentang apa Pak Gus ini? Hormat dan patuh. Ya. Hormat dan patuh. Ayo kita baca dulu. Hormat dan patuh. Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Kita harus patuh dan hormat kepadanya. Hormat dan patuh adalah perilaku terpuji. Contohnya di gambar sudah ada, misalnya membantu orang tua. Menyiram apa itu Pak Wi? Menyiram bunga atau tanaman. Jadi ketika orang tua menyuruh kamu, misalnya Edo, tolong bantu ayah menyiram tanaman di halaman, misalnya. Oke, kamu sebagai anak, ya mengerjakan. Itu namanya patuh langsung mengerjakan pada ya, tidak boleh menunda-nunda ya Pak Wi? Ya, tidak boleh menunda-nunda. Ya. Kemudian salim kepada orang tua ya. Sikap salim berarti cium tangan. Mencium tangan ya. Cium tangan di mana Pak Gus? Di pipi atau di dahi atau di mana Pak Gus? Kalau cium tangan itu dicium Pak Wi ya. Pakai hidung juga ya. Seperti itu. Jadi bukan di pipi ya Pak Wi. Bukan ditaruh di pipi, bukan ditaruh di dahi ya. Dahi. Tapi di hidung. Di hidung gitu ya. Ini adalah contoh sikap hormat ya, merupakan perilaku yang terpuji yang kedua yaitu hormat dan patuh ya. Kemudian selanjutnya ya. Perilaku baik selanjutnya adalah bersyukur. Ya. Halaman silakan dibuka anak-anak, halaman 66. Halaman 66 ya. Perilaku bersyukur. Iya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan beramal baik setiap saat. Itulah perilaku terpuji. Jadi anak-anak kalau sudah sudah makan baca doa alhamdulillah. Kalau sudah selesai tidur, bangun tidur, anak juga minimal baca alhamdulillah sebagai wujud syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita ya Pak Wi ya. Terus kemudian kita diberi hadiah orang lain, hadiah teman, kita mengucapkan terima kasih juga alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Ya, selesai. Oke. Mengerjakan ya. Nah, mengerjakan ini ya. Halaman 68. Ya, perilaku yang baik selanjutnya adalah yang keempat yaitu pemaaf. Pemaaf ya. Kita baca dulu ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladan kita. Ia pemaaf kepada semua umat manusia. Pemaaf adalah perilaku terpuji.
Bila orang lain berbuat salah, kita harus memaafkan. Jadi anak-anakku, sikap terpuji yang berikutnya adalah anak-anak menjadi orang yang anak yang pemaaf, memaafkan orang lain, mudah memaafkan orang lain. Tentu kita punya salah karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Ketika kita berbuat salah segera minta maaf dan juga kita bisa memaafkan orang lain. Jangan menyimpan sikap dendam, tidak boleh menyimpan sikap iri hati, ya, sombong, tidak boleh, ya. Kalau meminta maaf apa harus menunggu Hari Raya Idul Fitri, Pak Wi? Sebentar lagi kan hari raya ya, Lebaran ya. Tidak, nah, tidak harus ya, segera ya Pak Wi ya. Segera. Di bulan apapun. Iya. Ya. Di bulan apapun, di waktu kapanpun, ketika kita berbuat salah segera minta maaf, dan orang tersebut juga segera memaafkan. Memberi maaf. Iya, betul sekali. Memaafkan, ya. Ya. Halaman 71. Perilaku terpuji selanjutnya. Ya. Perilaku terpuji selanjutnya adalah jujur. Halaman 71. Silakan dibuka anak-anak. Halaman 71 sudah semuanya? Iya, sudah ya. Jujur ya, kita baca lagi. Ya, anak jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain disayang Allah, juga disukai orang tua, kemudian guru dan teman. Jujur itu apa toh, Pak? Jujur itu berarti tidak berbohong. Tidak berbohong. Tidak berbohong. Ya. Tidak berbohong, ya. Oke. Ya, ini. Ya, jadi terakhir tadi tentang sikap jujur, anak-anak. Salah satu sikap terpuji bahwa jujur itu tidak bohong, ataupun jujur itu ya berkata ya apa adanya. Apa adanya. Kalau anak-anak punya uang 2.000 misalnya, ditanya temanmu, kamu punya uang berapa misalnya, ya dijawab saja punya uang 2.000 untuk uang saku, jajan 1.000, yang 1.000 ditabung. Nah, itu ya contohnya. Nah, kemudian ketika juga jujur mengerjakan ulangan-ulangan, mengerjakan tugas, dikerjakan sendiri. Iya. Baru nanti kalau mengalami kesulitan ya, sangat sulit tidak bisa. Betul sekali. Baru ya nanti minta sedikit penjelasan orang tua dan ditulis sendiri, Pak. Ditulis sendiri, Tulis sendiri. Meskipun anak-anak capek kan ada beberapa hari selanjutnya ya. Tidak harus hari itu juga dikerjakan selesai. Kemudian perilaku yang terpuji selanjutnya adalah diri. Ya, percaya diri ya. Halaman silakan dibuka halaman 73. 73 ya. Percaya diri. Percaya diri. Percaya kepada kemampuan kita sendiri. Ya. Percaya dengan ya kita sendiri ya. Nah, itu ya anak-anakku ya. Percaya diri. Contohnya misalkan ketika pada waktu Zoom seperti ini tadi, anak-anak tadi sudah ada yang berani ya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Guru yang ada di sini ya. Itu sudah menunjukkan percaya diri ya. Menjawab dengan lantang ya Pak W ya. Apalagi dengan benar. Nah, seperti itu adalah percaya diri. Nah, sudah selesai alhamdulillah ya Pak W ya. Tadi kita sudah belajar apa Pak W? Di bab 9 kita sudah belajar tentang salat. Kemudian yang di bab 10 kita sudah belajar tentang perilaku-perilaku yang terpuji. Akhlak terpuji. Banyak sekali tadi macamnya akhlak terpuji. Catatan Pak Guru, pesan Pak Guru dari akhlak terpuji, silakan anak amalkan. Akhlak terpuji itu ya. Dirutinkan ya, dilaksanakan akhlak terpujinya, juga sholatnya wajib tolong dijaga, sholat 5 waktunya. Ya. Oke, itu dari materi PAI bab 9 dan 10. Semoga anak-anak dari kegiatan ini tadi menambah ilmu ya.
Ya, menambah bisa, ilmu, pengetahuan, iya, dan bisa diamalkan, dilaksanakan, ya. dilaksanakan. Iya. Sekian dari Pak Warsito atau Pak W. Ya, sebelum kita tutup, anak-anak disiapkan dulu untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu Quran Hadis. Al-Quran Hadis. Ya, Ya, silakan buku Al-Quran Hadis disiapkan. Sudah semuanya, Nana? Ya. Oke, sekian dari Pak Guru, Pak Warsito atau Pak W, pamit dulu. Dan saya Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ada yang belum kenal saya? Baru lihat saya ya. Nama saya Pak Anwar, saya kenalkan lagi. Dulu sudah kenalan, tapi saya kenalkan lagi ya. Yang belum kenal ya. Seharusnya sama Bu Cici, tapi Bu Cici hari ini ada jadwal yang lain. Ya. Anak-anak sudah siap buku Quran Hadis yang ini? Nah, yang sudah siap silahkan angkat tangan. Ya, bukunya diperlihatkan yang sudah siap. Iya. Ya, sip. Oke, sekarang beri buka halaman 131 dulu. Ya, dibuka halaman 131. Ya. Sudah ketemu? Nah, siapa sudah ketemu? Tunjuk jari. Yang sudah ketemu tunjuk jari, iya. Ya, yuk yang sudah ketemu tunjuk jari. 131. Ya, terakhir berapa bab terakhir pelajaran 13. Sudah ya, ketemu semua? Oke. Ya. Pelajaran ke-13 hadis tentang kebersihan. Ya, anak-anak, kita akan belajar tentang hadis kebersihan. Hadis itu apa anak-anak? Sudah tahu belum hadis? Ya. Kitab hadis ya, itu adalah kitab yang disajikan rujukan setelah Al-Qur'an. Ya, nanti kita akan belajar apa itu hadis. Ya. Sekarang buka halaman 132. Apakah anak-anak sudah membaca hadis tentang kebersihan? Siapa yang sudah membaca hadis tentang kebersihan? Oh ya, oke. Ya. Oke, siap. Ya, kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Ya, kebersihan pangkal dari kesehatan. Kemudian bersih adalah sehat. Ya, bersih adalah sehat. Kemudian Islam mengajarkan kebersihan. Nah, dalam Islam kita sangat diajarkan tentang kebersihan. Maka orang yang beriman menyukai kebersihan. Anak-anak semuanya beriman? Iya, kalau anak-anak beriman tentunya akan menyukai kebersihan. Halaman 135.
Halaman 33 dulu. Ya. Ya. Oke, halaman 135. Menunjukkan perilaku bersih di kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, halaman 133. Ini yang di layar kelewatan ya. Nah, bisa dilihat di buku anak-anak. Halaman 133. Ya. Hadis tentang kebersihan. Ya. Sekarang kita akan belajar dulu apa toh hadis itu. Ya, hadis itu apa? Kitab hadis merupakan kitab yang dijadikan pedoman kedua setelah kitab Al-Qur'an. Ya. Ya, jadi pedoman kita setelah Al-Qur'an adalah hadis. Hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Qur'an. Ya, maka barang siapa yang tidak mempercayai hadis berarti tidak mengimani adanya Rasulullah. Karena hadis itu apa? Perkataan, itu, tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan kita menjadikan pedoman. Oke, anak-anak sudah membaca hadis tentang kebersihan belum? Siapa yang sudah membaca? Tunjuk jari yang sudah membaca. Sudah bisa baca belum? Nah, ada yang sudah bisa, ada yang sudah bisa, ada yang belum. Oke, nanti nirukan Pak Anwar ya. Akan saya baca hadis, nanti ditirukan dan dihafalkan. Ya. Hadis pertama, at-tahuru satrul iman. At-tahuru satrul iman. Coba sekarang anak-anak menirukan di rumah masing-masing, menirukan ya, satu kata satu kata. At-tahuru. Iya, ayo semuanya menirukan. At-tahuru syatrul iya. Oke, saya ulangi. At-tahuru syatrul iman. Iya, sekali lagi. At-tahuru syatrul iman. Iya, cepat banget hafal. Langsung hafal. Ya. At-tahuru artinya, sekarang kita akan belajar artinya. Ya. At-tahuru sesuai dengan di buku situ, kesucian adalah sebagian dari iman. Ya. At-tahuru syatrul iman. Kesucian atau kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya. At-tahuru artinya kesucian, syatru sebagian, al-iman artinya iman. Nah, maka anak-anak, kalau kita menjaga kebersihan, sering cuci tangan, sering bersih-bersih rumah, sering bersih-bersih kamar tidur, ya, berarti kita mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang hari ini sudah bersih-bersih rumah. Nah, siapa yang hari ini bersih-bersih rumah? Iya, ada. Alhamdulillah. Ada yang hari ini sudah bersih-bersih kamar. Iya, ada yang sudah cuci muka? Iya, tentunya kalau cuci muka sudah semua ya, karena sudah wudhu, sudah sholat, sudah mandi. Ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua. Ya, di bawahnya itu langsung kita baca hadisnya. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyaba nadhifun yuhibbun nadhafah. Ya. Kok tulisannya beda. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba nadhifun yuhibbun nadhafah. Ya, artinya
Sesungguhnya Allah itu maha baik dan menyukai kebaikan. Allah itu maha bersih dan menyukai kebersihan. Nah, jadi Allah itu sangat menyukai terhadap kebaikan dan kebersihan. Ya, maka anak-anak tadi sudah diajarkan berbuat baik. Nah, sekarang kita diajarkan menjaga kebersihan, berbuat untuk mengamalkan hadis tentang kebersihan. Ya. Halaman 135 sekarang. Anak-anak bisa melihat bukunya 135. Terus kemudian perilaku apa saja? Ya, perilaku kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita baca di sini, kita lihat. Setelah mempelajari beberapa hadis di atas, maka kita harus mengamalkannya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Anak-anak nanti setelah menghafal, membaca, menghafal, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka apa? Menjaga kebersihan. Apa saja anak-anak? Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menjaga kebersihan lingkungan antara lain sebagai berikut. Nah, ini anak-anak nanti setelah pelajaran selesai nanti bisa langsung praktek. Nomor 1, tidak membuang sampah ke sungai. Ya, jadi kalau nanti di rumah ada sampah yang sudah di tempat sampah, jangan dibuang di tempat dibuang di sungai. Jangan dibuang di sungai, nanti tidak banjir. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Nah, membuang sampah jangan sembarangan ya. Nah, sampahnya langsung dibuang ke tempat sampah. Anak-anak di rumah juga ada tempat sampah toh? Siapa yang di rumahnya ada tempat sampah? Ngacung, tunjuk jari. Iya. Ya, berarti nanti kalau ada sampah langsung dimasukkan ke tempat sampah. Yang nomor 3, membersihkan rumah serta halaman dari kotoran, debu, dan sampah. Ya, kalau yang di rumahnya ada tanaman tentunya dibersihkan, disapu, ya toh. Kemudian ada debu di jendela, di kaca, dilap. Kemudian di rumah, di apa itu lantai juga disapu. Sampah-sampah yang berserakan dikumpulkan, dimasukkan tempat sampah. Ya. Nomor 4, kemudian sampah-sampah dedaunan atau sampah-sampah plastik. Ya. Nomor 4 itu membakar sampah kering dan benda-benda yang tidak berguna. Nah, kalau ada daun-daun kering di halaman, ada apa itu benda-benda yang tidak berguna, bisa dibakar di tempat pembakaran sampah. Kalau di rumah ada, kalau tidak ada ya bisa dimasukkan tempat sampah, biasanya nanti diambil tukang sampah. Terus kemudian nomor 5, mengubur kaleng-kaleng bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, nanti anak-anak kalau di rumahnya ada kaleng-kaleng yang tidak digunakan, sudah tidak berguna, ya sebaiknya dibersihkan biar tidak dipakai apa itu nyamuk. Nah, nanti nyamuknya kalau di situ bersarang, bertelur, terus berkembang biak, gigiti anak-anak. Wah, bahaya nanti ya. Nanti setelah ini bersih-bersih, ini sampah-sampah kaleng-kaleng yang tidak berguna, kita kumpulkan, kita buang. Nomor 6, tidak menyimpan barang-barang bekas. Barang-barang bekas yang tak terpakai. Jadi kalau ada barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, sebaiknya dibuang, atau kalau memang masih bisa digunakan, diberikan orang lain, atau ada itu apa itu, rosok-rosok. Wah, bisa dirosok-rosok itu, ya, biar tidak mengotori rumah. Ya. Ya, sekarang halaman 139. Ya. Ya, halaman 139. Anak-anak bisa di situ ada pertanyaan yang perlu dijawab, ya, sehingga anak-anak nanti betul-betul paham dan bisa mempraktekkan.
Yuk, sekarang nomor 1. Dijawab ya anak-anak ya. Semuanya boleh menjawab. Tunjuk jari. Oh, yang bisa menjawab nanti tunjuk jari. Ya. Ini diacak aja Bu ya. Ya. Nomor 1. Ini adalah hadis dari arti dari hadis. Sesungguhnya Allah itu maha titik-titik. Ya, siapa yang tunjuk jari? Ya, sesungguhnya Allah itu maha apa? Siapa yang bisa? Kansa 1.3. Oh iya. Ayo, Kansa 1.3. Jawabannya apa? Mic-nya dihidupkan itu dibuka. Kansa 1.3, silakan dibuka. Nyalakan mic-nya. Bisa enggak? Kansa. Ya. Ayo, jawabannya apa Mbak Kansa? Bersih. Iya, betul. Sip. Sesungguhnya Allah itu maha bersih. Sip, pinter Mbak Kansa 1.3. Kemudian yang nomor 2, ayo siap-siap. Nah, Samara 1.4. Ya. Sumber hukum setelah Al-Quran adalah, ayo Samara dihidupkan. Samara 1.4. Nyalakan mic-nya. Mic-nya belum dihidupkan. Hadis. Iya, betul. Mantap, pinter. Bukan. Sumber hukum setelah Al-Quran adalah hadis. Ya, semuanya tentu akan semuanya pinter-pinter, cuma tidak terdengar. Yang nomor 3, selanjutnya nomor 3. Ayo, siapa yang bisa yang mau menjawab? Rasa 1A. Iya, rasa 1A. Yuk dihidupkan. Oke, yuk rasa. Allah titik-titik orang yang menjaga kebersihan. Allah apa? Mencintai. Iya, Allah mencintai orang yang menjaga Aku kebersihan. mau yang nomor 9 ini gampang. Ya, Bersih itu. nomor 4. Yuk, siapa yang siap menjawab? Yang mau menjawab? Nomor 4. Dibaca Nomor terus 4 siapa? hadis apa? Hadis termasuk kitab setelah Al-Quran. Apa? Zafran 1B. Ya, silakan hidupkan mic-nya Zafran 1B. Bersih itu Apa? Iya, Zafran yuk. Hadis Hadis termasuk kitab titik-titik setelah Al-Quran. Jawabannya apa? adanya hadis berarti tidak beriman kepada Hadis termasuk kitab ke-1, ke-2, ke-3. Apa Mas Zafran? Apa Mas Zafran? Nah, berapa hadis? Itu tidak kelihatan. yang bersih. Kedua. Iya, kedua. Ya, jadi hadis itu kitab kedua setelah Al-Quran. Ya, berikutnya nomor 5. Yuk, siapa yang siap yang mau menjawab? Nomor 5. Apa? Jawab Iya, lagi. Virus. Jawablah 1B. pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa? Tuliskan dua contoh perilaku menjaga kebersihan lingkungan. Apa? Minta. Ya, yuk silakan dihidupkan. Benar Pak Guru jangan didengarin ya. Nomor 5. Bersih itu titik-titik. Binta 1B. D, 1D. Mana Binta 1D? Tidak kelihatan. Ya, silakan. Yo, jawabannya apa, Binta? Bersih itu indah. Bersih itu indah. Betul ya. Bersih itu indah.
Ya, selanjutnya nomor 6. Siapa yang mau menjawab? Musyafa, ayo Musyafa. 1.1. Orang yang menolak adanya hadis berarti tidak beriman kepada titik-titik. Musyafa. Siapa Musyafa? Hah? Allah tidak beriman kepada Allah. Nah, di situ jawabannya apa itu? A, malaikat Allah, B, kitab Allah, C, Rasulullah kok. Nah, coba apa itu? Nah, apa? Orang yang menolak adanya hadis berarti tidak beriman kepada Rasulullah. Ya, pada Rasulullah ya. Tinggal pilih. Nomor 7. Ya, nomor 7. Alif 1.2. Ya, ayo Kalif 1.2. Dibuka mic-nya Mas Kalif. Ayo Mas Kalif. Kebersihan sebagian dari titik-titik. Mas Kalif. Mana Mas Kalif? Mas Kalif 1.2. Jawabannya apa? Enggak masuk. Yang lain. Ya coba yang lain. Nomor 7 siapa yang bisa? Mau dah. Oh. Oh iya. Nah, Kebersihan sama. sebagian dari Ya, jawabannya apa tadi? Iman. Iya, pinter. Ya, pinter. Nomor 8. Siapa yang bisa menjawab? Yuk, nomor 8. Himawari. Himawari 1.3. Iya, Himawari 1.3. Ayo. Allah suka titik-titik. Allah suka titik-titik. Allah Suka? Tuhan. Iya, Allah suka kebersihan ya. Tentunya anak-anak juga harus suka kebersihan karena Allah saja suka kebersihan. Terus nomor 9. Siapa lagi? Nomor 9. Yuk. Nisa 1.4. Nisa 1.4. Ya, nomor 9. Bersih itu Sehat. iya 100, betul, mantap. Bersih itu sehat. Iya, bersih itu sehat. Nomor 10, siapa lagi yuk yang siap menjawab nomor 10? Syafiq 14. Ya, Syafiq 14. Ya. Syafiq Altaf Zufar 1.4. Nah, yuk nomor 10. Syafiq. Yang bersih titik-titik. Anak yang bersih titik-titik. Temannya banyak. Iya. Kalau anak-anak ini selalu menjaga kebersihan, maka temannya banyak. Ya, kalau tidak bersih, temannya nggak mau, kotor. Nggak mau. Iya. Oke, selanjutnya. Sudah selesai tugas. Oke. Oke. Terus anak-anak nanti bisa menghafal ya. Dihafalkan dengan baik, lancar, milih salah satu hadis. Ya, hadisnya salah satu hadisnya saja. Enggak usah perawinya, ya, hadisnya saja dihafalkan sama artinya ya, atau kemudian direkam video ya.
di video, direkam, dikirimkan ke Pak Anwar untuk kelas 1A sampai dengan 1D. 1A, 1B, 1C, 1D dikumpulkan, dikirimkan ke Pak Anwar. Kalau 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dikumpulkan kepada Bu Cici. Ya, dihafalkan ya. Siap anak-anak menghafal hadis tentang kebersihan? Siap semuanya? Iya, sip, jempol. Iya, mantep. Ya. Bisa pilih salah satu. Ya, hadisnya ada 2, yang pendek ada, yang agak panjang juga ada. Nah, nanti setelah hafal boleh dikirimkan ke Pak Anwar dan Bu Cici. Oke anak-anak, alhamdulillah pertemuan kita yang sangat singkat ini, mudah-mudahan anak-anak setelah mempelajari hadis ini selalu menjaga kebersihan di rumah dan dimanapun berada, selalu menjaga kebersihan sehingga kita tetap sehat. Amin. Dari Pak Anwar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, bye-bye. Kira nggak ada yang ngomong. Tak kira.